Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang keempat, hukum hewan. Semua hewan yang hidup hukumnya bersih. Ya, kecuali anjing dan babi. Jadi semua hewan yang hidup hukumnya suci, bersih, kecuali anjing dan babi. Dan semua hewan yang tak halal dimakan walaupun disembelih adalah bangkai atau najis. Ya. Semua hewan yang tak halal dimakan walaupun disembelih adalah bangkai atau najis. Tikus kalau disembelih gimana? Kenapa? Karena enggak boleh dimakan. Walaupun disembelih tetap najis. Kenapa tikus haram? Karena termasuk yang disuruh bunuh. Ya. Setiap yang disuruh bunuh berarti tak layak hidup. Setiap yang tak layak hidup berarti tak layak menjadi untuk dikonsumsi. Kodok kalau disembelih macam mana? Kenapa? Karena kodok binatang yang dilarang bunuh. Setiap yang dilarang bunuh, maka mengisyaratkan dilarang untuk dimakan. Itulah dia. Maka semua hewan yang tak halal dimakan, walaupun disembelih, adalah bangkai atau najis. Maka yang haram itu pertama haram disebut. Seperti babi, kan disebut dia haramnya. Maka haram dimakan. Ya. Ada yang haram itu haram dimaksud. Seperti disebutkan diharamkan atas kalian yang menjijikkan. Maka kalian di sini para sahabat. Para sahabat dulu sudah melihat mana yang bisa dimakan, mana yang jijik. Maka kalau sahabat jijik terhadap benda itu sehingga diharamkan oleh sahabat, walaupun bagi kita tak jijik, maka kita wajib mengikuti sahabat. Jadi jijik di situ bukan jijik kita, tapi jijik sahabat. Kalau menurut sahabat jijik, berarti kita pun wajib ikut jijik. Berarti tak boleh dimakan. Jadi benda yang tak boleh dimakan karena pertama disebutkan haramnya. Yang kedua karena disuruh bunuh, berarti tak layak konsumsi. Yang ketiga dilarang bunuh, karena kalau dilarang bunuh gimana makannya. Kemudian binatang yang terantuk, ya, yang matinya terantuk. Apa itu yang matinya terantuk? Apa itu? Bekecot. Ya, bekecot kan matinya gimana? Terantuk. Ya, maka tidak boleh. Jadi setiap binatang darat wajib disembelih. Bagaimana dengan siput sungai itu? Matinya terantuk apa enggak?
Terantuk. Ya kan? Dipotong ekornya itu kan terantuk dia. Karena dia binatang air. Kalau binatang air, bangkainya pun halal. Binatang air. Nah. Buaya masuk mana nih? Ya. Binatang darat wajib disembelih. Binatang air, bangkainya halal. Yang jadi pertanyaan, buaya hitung darat, apa hitung air? Nggak bisa disebut darat, nggak bisa disebut air, nggak bisa. Maka kalau begitu dia tidak bisa juga dimakan. Karena mau ditarik dia disembelih, nggak bisa. Ditarik dia ke bangkai juga nggak bisa. Kecuali yang bisa disembelih itu pun nggak boleh dimakan buaya darat. Ya kan? Nggak halal juga dimakan itu. Nah. Jadi ingat ya, semua hewan tak halal dimakan walaupun disembelih. Ya, semua hewan yang tak halal dimakan walaupun disembelih dia najis. Adapun hewan seperti ayam, kambing, ya, atau matinya dengan sebab disembelih, hukumnya suci. Nah, biasanya kalau jenis burung, kakinya 3 ke depan, 1 ke belakang. Itulah dia, tandanya. Kalau entok, 3 ke depan, 1 ke belakang. Belibis, sama. Nah, ayam, sama. Tapi kalau 3 ke depan, 2 ke belakang, itu biasanya sebagai tanda ada hal yang menghalangi. Begitu. Atau 3 ke belakang, 1 ke depan. Atau 2 ke belakang, 1 ke depan dia. Begitu dia tandanya. Banyak tanda-tandanya. Nah. Dah. Jadi hewan seperti ayam, kambing, kalau ingat ini, kalau ini yang mesti. Kalau matinya dengan sebab disembelih, hukumnya suci. Saya nyembelih kambing. Dah. Motongnya tidak dekat dengan uratnya apa namanya? Tulang apa ini? Juga rahang. Harusnya kan dekat sini. Saya potong ke bawah. Begitu saya potong, hiduplah kambing. Jadi nggak mati langsung. Saya bilang ini kambing ajaib ini. Padahal cara motongnya yang ajaib. Sehingga kambing ini tadi masih makan dia. Saking kan tajamnya pisau saya, belum terasa pedihnya. Makanya menyembelih itu pisaunya mesti tajam. Terakhir lari dia. Begitu lari dia langsung ke sungai. Wah, tenggelam. Nah, pertanyaannya, kambing kalau tenggelam mati apa enggak? Kalau disembelih? Nah, ini kambing udah disembelih lari ke sungai, tenggelam. Itu matinya kenapa? Nah, maka itu kambing tidak boleh dimakan. Iya, karena bukan sebab sembelih lagi. Tapi ini kan kambing, bukan kambingnya. Disembelihnya. Kemudian tidak boleh menyembelih binatang yang mau mati. Ya. Tidak boleh menyembelih binatang yang mau mati. Ayam penyakit. Dah gini deh. Dah mau mati deh. Setengah-setengah jam lagi mati lah dia. Awak sembelih. Tak boleh. Ya. Maka kalau masih dia dikejar, masih kita bentak dia lari dia,
masih lari dia, menyelamatkan diri, itu tandanya masih sehat, sembelihlah. Nah, itu sembelihlah. Maka ketika ada orang motong kambing, enggak mati, itu hitungnya mau mati apa enggak itu? Orang motong kambing, enggak mati. Itu bisa hidup enggak kambing? Mana bisa? Ya, orang motong kambing, enggak mati. Bisa hidup enggak kambing itu? Enggak, berarti kambing mau mati. Datang, berarti sah enggak pemotongannya? Enggak sah. Datang dia dipotong ulang. Berarti memotong yang mau boleh enggak? Enggak boleh lagi. Jelas ya? Nah. Mancing apa? Ya. Terus? Untuk apa? Saya mancing, dapat ikan 3 kilo. Dah. Terus, karena untuk main aja gitu kan. Pertama, zalim terhadap binatang. Kalau memang untuk makan-makan ya jangan kayak orang beli senapang angin enak-enak nembak burung kan gitu. Kan sama juga kayak mancing nih tadi. Bukan untuk dimakan. Itu zalim terhadap binatang. Ya, kalau zalim terhadap binatang bagaimana? Ya inilah yang dibilang Nabi. Di akhirat nanti tidak ayam jantan dan ya tidaklah binatang yang bertanduk. Nah, kecuali dibangkitkan binatang yang tidak bertanduk. Ya, nanti dipertemukan dua binatang itu. Diadili. Jadi setiap tanduk itu diadili. Binatang mana aja yang pernah ditanduk oleh binatang yang bertanduk ini. Itulah maha adilnya Allah. Jangankan kita orang, binatang sama binatang aja pun tidaklah ayam jantan mematuk-matuk ayam betina, ayam yang lainnya, kecuali kedua ayam itu pun nanti dibangkitkan di akhirat. Itulah keadilan itu. Maka kita cukup isyarat ayat laha maka sabat mu'alaiha maka sabat. Baik yang kau buat baik bagimu, buruk yang kau buat buruk bagimu. Jadi kalau ingin mengenal Allah, kenalilah Allah dari laha maka sabat mu'alaiha maka sabat. Kalau baik yang kau buat baik bagimu, kalau buruk yang kau buat buruk bagimu. Awak ngasih jambu, ya kan, ke orang, dimaki-makinya awak. Baik apa enggak? Baik. Pasti Allah balas. Walaupun orang yang kita kasih tadi maki, yakin aja itu. Pasti Allah balas. Jangan tengok orang yang kita beri, tetapi tengoklah Tuhan yang maha melihat kita. Nah, jadi udah ya. Nanti kalau motong kambing, enggak mati. Lama dia enggak mati. Berarti penyembelihannya enggak sah. Penyembelihannya enggak sah. Kalau penyembelihan enggak sah, bisa enggak dimakan? Enggak bisa. Cuman terakhir awak potong yang kedua. Begitu potong yang kedua, berarti memotong dalam keadaan hewan yang tak mungkin Makanya pastikan ketika memotong itu urat matanya itu, urat marihnya apa namanya? Ya, ini. Nah, itu langsung pasti putus. Nah, gitu. Maka yang megang lehernya itu, agak ini kan itu keluar. Gitu. Nah, kemana dia? Menekan gini kan pisau kan? Menekan gini kan pisau kan? Nah, maka waktu ngasahnya gini dia. Ngasahnya. Supaya matanya itu ini. Nah, supaya mata pisau. Jangan pula gini. Kalau gini dia waktu gini nanti nggak dapat, nggak makan dia. Itu.
Dan dilarang mengasah pisau di depan binatang yang mau disembelih. Begitu. Maka orang yang menyembelih itu adabnya nggak boleh cemberut. Karena binatang itu tahu dia wajah kita, menakutkan atau tidak. Makanya ada kadang-kadang binatang ini biasanya jinak. Begitu kita tangkap mau disembelih, dia lari. Kenapa? Karena dia melihat wajah kita itu beda. Waktu mau nangkap dia untuk disembelih itu beda. Begitulah itu. Jangan pula di situ tadi mau dipotong, ya kan, kambing yang ketiga kurban, ya kan. Gitu, kan. Memang dia nggak ngomong. Iya. Iya. Jangan di situ pula itu. Pakai gitu. Iya. Tak boleh. Nah, penyembelihannya halal. Dan waktu kita nakutinya itu, nanti di akhirat dibangkitkan kambing itu lagi. Dengan kita. Dibalas itu. Itulah hari pembalas. Dah. Jika matinya bukan dengan sebab sembelih, maka najis. Ayam ditabrak becak. Tabrak. Ya kan? Pisau. Pisau. Mana pisau? Pisau. Lari ke dapur. Takut keduluan mati. Ya kan? Duluan bawa pisau dengan malaikat maut. Duluan awak 2 menit aja, kan? Wah, gitu. Begitu disembelih kan. Masih hangat kata. Itu udah nggak bisa lagi. Ya, udah nggak bisa lagi. Nah. Aku makan Ustaz. Ya kan? Nggak aku makan. Terus macam mana? Bikin aja kendurian ayatim, kan? Ya. Ikan dan belalang halal. Tanpa disembelih. Tapi kalau ikannya besar, maka kalau ingin membunuhnya, bunuhlah, sembelihlah. Maksud sembelih di bawah insangnya, apa namanya? Kopak ininya. Situ pertama kali motongnya. Tuak, potong situ dulu. Karena ikan besar. Jangan ekornya dulu. Kayak kepiting. Ya itulah dipukul kepalanya itu yang kuat. Untuk cepat mati. Bukan untuk supaya jangan melawan. Kita kan supaya jangan melawan. Iya. Maka saya entah betul entah enggak. Ini kan cerita entah betul entah enggak. Lewatlah video ke Facebook saya. Orang yang disiksa di Kamboja. Itu enggak disuntik bius. Diambil apa namanya ini. Iya, diambil dalam keadaan tidak disuntik bius. Macam mana itu? Itu entah betul entah tidak. Tapi begitulah yang awak tengok. Memang zaman sekarang ini zaman palsu semua. Semua bisa diedit. Ya kan? Itu. Nah, itu zalimnya orang Kamboja itu. Rupanya agennya di Indonesia. Agennya. Iya. Gitu. Ngeri kali kita. Entah betul, entah tidak. Tidak halal memakan darah sembelihan hewan. Tidak halal. Dan tidak boleh menahan darah keluar. Apa bisa? Darah ditahan supaya nggak keluar. Macam mana? Ya. Saya ada doanya itu. Baca doanya. Ya. Baca doanya. Nggak boleh saya ajarkan doanya. Itu ya. Baca doanya itu sebelum sembelih. Nah, sapi itu sebelum disembelih baca doanya di leher, diusap-usap. Itu darah hanya keluar sebanyak darah kambing paling banyak.
Biasanya berapa kilo darah sapi itu keluar satu ekor? Ya, 2 kilo keluar itu darah. 2 kilo daging berapa? Ya, 200.000. Ya udah, saya bilang sama yang tukang sapi, aku minta dagingnya ya satu, tapi darahnya ku tahan keluar hanya sedikit. Wah, saya oles-oles, saya baca. Terus macam mana? Keluar sedikit. Berarti darah itu jadi daging. Saya minta 1 kilo. Yang pertama, sapinya tak enak dimakan. Tak enak dimakan. Yang kedua, sakitnya di kambing itu lebih besar dia. Karena darahnya tidak keluar. Dan tidak boleh membunuh dengan cara seperti itu. Termasuk tombak tadi. Karena itu juga membuat darah itu tidak mengalir. Gitu. Itulah dia. Dah. Darah yang halal hanya 3. Yaitu hati. Karena itu hitung darah itu. Karena kata Nabi, dia dalam diri manusia ada segumpal darah, hati, jantung, limpa. Sebab semua itu tergolong kepada darah. Adapun manusia hidup dan matinya itu suci. Jadi manusia mau mati, mau hidup, suci. Nah, jadi jangan pula jemuran diangkat, cuci balik. Ada itu? Hah? Ada? Jemuran diangkat, dicuci balik. Hah? Macam mana itu? Apa ada yang paham yang model itu orang? Ada. Di mana diambilnya? Ini dia. Hah? Ini dia. Ini ayatnya. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Ya. Maka LDII menganggap kita ini musyrik. Maka hukum menikah dengan mereka tidak sah. Kata mereka, makanya kalau ada anak kita nikah dengan LDII, pasti dia masuk LDII dulu. Walaupun dia nggak bilang. Nikah dia pakai KUA untuk mendapatkan buku, nanti dinikahkan balik secara agama mereka. Maka karena kita dianggap najis, jemuran yang kita pegang juga dicuci balik. Ya. Bapak salah. Salahnya ya kan kenapa di situ aja? Pegang aja dinding semua. Iya. Pegang semua. Itu. Makanya masjid mereka itu kalau yang tidak ketat penjagaannya, mereka nggak mau pakai ini. Nggak mau, karena nanti payah ngepelnya. Nah, gitu. Cuman yang heran LDII beli lontong di warung Wak Jenab. Kan di waktu Wak Jenab ngambil mihunnya itu kan kena jarinya itu kan. Kok nggak dicucinya mihunnya itu? Iya. Nggak jelas juga itu. Nah, dah. Sesungguhnya orang musyrik najis. Maka ini. Jangan. Sesungguhnya najis. Maka jangan mereka mendekati Masjidil Haram. Nah. Ayat ini bagaimana
Ini najis di sini bukan najis tangan, tetapi najis akidah. Gitu. Ya. Oke. Kalau perkara ayat banyak nih ayatnya. Cuman ya masalahnya menempatkan ayat ini. Jadi manusia hidup dan matinya itu suci. Nah. Maka inilah yang menjadi dasar bertambah-tambah hadis yang lain menjadi dasar orang salafi memfatwakan perempuan halangan boleh membaca Quran. Jadi kalau di ngaji salafi, perempuan halangan boleh membaca Quran dan boleh memegang Quran. Saya dialog dengan Ustadz Salafi, pimpinan Ma'had di Martubung, Ustadz Willy Budiman apa namanya di Martubung. Ya, nama salafinya saya nggak tahu. Di Masjid Mukarramah Tanjung Gusta, di depan perumahan Bali itu ada Masjid Mukarramah Tanjung Gusta. Dia mengatakan fatwa haram perempuan halangan membaca Quran, memegang Quran itu batil. Yang betul boleh. Maka dimediasi antara saya dengan dia. Orang salafi itu di Masjid Mukarramah Tanjung Gusta. Nah, kita bantah pendapat-pendapat mereka itu. Dan itu haram diikuti. Itu fatwa yang super bid'ah di antara bid'ah yang ada. Perempuan halangan tidak boleh membaca Quran, tidak boleh menyentuh Quran. Bagi dia boleh. Nah, ini asli ini. Ya. Asli ini. Jadi bagi mereka katakan boleh itu. Jadi waktu debat malam itu kawannya pergi meninggalkan dia sehingga dia tinggal sendiri. Ya. Saya nggak tahu Madinah apa namanya? Pesantren itu di Martubung. Tahfiz Quran Madinah apa namanya itu? Itu di Martubung. Kalau nggak salah namanya Ustadz Willy Budiman. Rame itu yang menyaksikannya itu ketika berdebat di Masjid Mukarramah Tanjung Gusta. Nah, dia bikin makalah. Saya bantah makalahnya itu semua. Kenapa? Karena yang namanya manusia, hidup matinya itu pakai hadis. Manusia dirinya suci. Cuman mungkin nggak bernajis. Mungkin. Kalau beol dia. Kalau kencing dia. Kalau kena tai lembu dia. Nah itulah itu. Nah. Jadi banyak fatwa-fatwa mereka yang nyeleneh. Seperti kalau dengar suara azan, waktu sahur disuruhnya makan. Kalau kita kan nggak boleh. Kalau mereka bilang boleh. Itu kan fatwa yang menyesatkan itu. Ya, menyesatkan itu. Kenapa dia menyesatkan? Karena di zaman Nabi dulu, azan ada berapa? 2 kali. Yang pertama azan sebelum subuh. Azan. Maka kata Nabi, kalau kalian makan terdengar suara azan, lanjutkan makan. Karena azan itu belum masuk subuh. Banyak itu fatwa-fatwa yang menyesatkan itu. Maka perlu ulama salafi ini bertemu dengan ulama kita dalam forum terbuka untuk dialog. Jangan merasa benar, jangan merasa betul. Kenapa?
Karena yang namanya masyarakat, ya, apa yang dibutuhkan masyarakat? Ini dia, yang dibutuhkan masyarakat. Ya. Yang dibutuhkan. Coba kita tengok Az-Zumar. Ini dia. Ini yang dibutuhkan masyarakat. Dan masyarakat nungguin. Yang mendengarkan perkataan Ustadz Salafi ngomong dengan dalilnya, kita juga ngomong dengan dalil kita, masyarakat Nah, lalu apa? Lalu mengikuti yang paling baik di antaranya. Itu dia. Ini pentingnya di dialog. Dah. Apa kata Allah ponisnya? Mereka itulah orang yang telah diberi petunjuk. Kalau sepihak-sepihak begitu bukan petunjuk namanya. Karena LDII pun sepihak petunjuk juga. Ini yang betul. Ahmadiyah pun petunjuk juga katanya. Semuanya betul. Nah perlu ini. Dan mereka itulah yang punya akal. Jadi bisa banding. Kalau sekarang nggak bisa. Ini. Maka pentingnya di dialog. Nah. Ustadz, aku kan nggak salah, dia yang nokoh. Waktu Nabi Adam di tokoh iblis dulu di mana nih? Di sorga. Di tokoh iblis apa nggak Adam? Resikonya apa? Keluar. Orang ngasih saya kopi, dalamnya racun. Saya minum. Dosa nggak saya? Enggak, orang saya di tokoh. Resikonya apa? Mati. Iya. Nah, ini dia. Nah, itu pentingnya dialog. Maka saya suka saya dialog itu. Nah. Dulu dialog saya di Payalombang. Payalombang tahu? Tebing tinggi. Di kampung mendiang Ustadz Ansori Ahmad. Pernah meninggal kan? Berapa hari yang lalu kan? Ya, Ustadz Ansori Ahmad. Yang ngundang saya abang kandungnya. Yang tinggal di Payalombang. Kenapa? Karena anak bapak itu 2 orang masuk Salafi. Anak abang kandungnya Ustadz Ansori Ahmad. Masuk Salafi. Begitu masuk Salafi, melawan kali sama ayahnya. Maka dibikin mediasi pertemuan dengan itu di Masjid Payalombang. Yang hadir siapa? Ustadz Najib. Yang hadir lagi siapa? Ustadz Hadi Suara. Yang hadir lagi siapa? Ustadz Fauzan. Yang hadir lagi siapa? Ustadz Adlan Sirait. Hadir waktu dialog itu. Ternyata sampai sana cengengesannya Ustadz Salafi itu kan. Ya. Cengengesannya. MUI tebing juga hadir waktu itu. Cengengesan. Maka saya tengok banyak mereka ini tak cukup ilmu untuk mempertahankan pendapatnya. Mungkin itulah sebabnya mereka tak mau dialog. Gitu. Nah. Jadi di Masjid Al-Jihad. Masjid Al-Jihad Abdullah Lubis. Ya. Ini pakai mic atas apa enggak? Nah, artinya kita cerita bukan cerita tertutup. Ya, kita bukan cerita tertutup. Di Masjid Al-Jihad Abdullah Lubis. Datang ulama Salafi ke Masjid Al-Jihad, namanya Abu Umar Basir dari Jakarta. Bersama dengan Dr. Husnil Matondang. Ya, dulu Al-Wasiliyah, dia sekarang jadi Salafi. Datang saya bersama kawan masuk ke Masjid Al-Jihad karena kami dapat undangan, maka datang.
Begitu sampai ke sana, datang nggak boleh tanya jawab. Macam mana itu? Datang nggak boleh tanya jawab. Kami tunjuk tangan untuk pengen dialog. Lalu kami dikeluarkan dari majelis, dikeluarkan dari masjid dengan ucapan kafir kalian oleh jamaahnya. Kalau ada orang salafi berkata ini fitnah, kita bisa bikin sumpah di dalam rumah Allah, fitnah atau tidak. Nah, itulah itu. Ini pentingnya dialog karena masyarakat nunggu yang tadi. Ya. Begitu juga ketika buku saya Melepas Belitan Wahabi dilempar oleh Dr. Dasman LC. Itu dilempar ke tempat sampah. Yang nengok bukan saya, tapi ada jamaah yang nengoknya. Maka dia mengadu kepada saya. Kata dia, Ustadz mau nggak dialog? Saya bilang, oke, dialog. Maka berangkat saya ke tempatnya. Sampai ke sana, dia tak siap. Ya, jadi banyak hal-hal yang sepihak. Ya, hal-hal yang sepihak. Gitu. Cuman ya sudahlah. Kita ingin bahas bahwa sesungguhnya salafi adalah ahlul bid'ah, bid'ah. Kenapa? Menambah-nambahi agama. Contoh kalimat yang ditambahi mereka, jika Nabi tak bikin, tak boleh kalian bikin. Itu aturan yang tidak ada di hulunya. Di zaman Nabi tak ada itu. Di zaman sahabat tak ada itu. Sekarang berserak. Ya, nah ini. Oke, kita lanjut. Masuk pelajaran kelima. Air yang dibolehkan untuk bersuci ada 7. Nah, jadi kalau Bapak mau bersuci, pakailah ini, air ini. Yang pertama air hujan. Nah, mandi air hujan, langsung wudhu. Nah, boleh enggak? Boleh. Yang kedua, air laut. Ustadz, ku baca di buku lain susunannya enggak begitu, enggak masalah. Yang penting totalnya ini semua. Air laut. Tapi Ustadz asin kali. Masalah asin dengan asan itu bukan masalah. Yang penting air laut. Yang ketiga air sungai. Jadi air sungai ini umum nggak? Umum. Jangan dikhususkan lagi. Sungai mana Ustaz? Nah jangan. Iya. Karena sesuatu dia yang dikhusus, itu dia ada resiko. Misal, saja aku sembahyang maghrib 3 rakaat mengikut imam. Saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam secara umum. Ada. Karena Allah Ta'ala sah nggak? Secara umum. Jangan dikhusus. Saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam wa'udin. Dikhususkannya. Karena Allah Ta'ala. Sah nggak? Sah. Begitu salam, rupanya wa'leman. Gimana? Nggak sah. Maka jangan bikin resiko. Nah, nih kadang-kadang kita bikin resiko. Air sungai, air sumur. Ustadz, nah begini, udah air sumur. Air mata air. Ustadz kan sumur udah ada mata airnya. Kenapa mesti? Ya kan air mata air belum tentu pakai sumur. Air mata air. Air salju. Air embun. Inilah ini. Ya. Air embun. Tak ada air. Sumur tak ada. Pagi, air embun banyak itu di tahun-tahun suci itu. Ambil ini basah. Nih.
Boleh. Nggak ada alasan untuk tidak sembahyang. Kenapa? Orang rajin mencari solusi, orang malas mencari alasan. Nah itu. Nah, maka kalau ada alasan, udah. Itu. Dah. Ini air yang boleh digunakan untuk bersuci. Ustaz, saya beli ikan asin. Mau saya goreng. Saya cucikan. Pertanyaannya pakai air mana? Pakai air mana? Kalau pakai air laut nggak masalah, nggak payah digarami lagi. Iya, udah nggak payah digarami lagi. Nah, pakai air mana? Nah, semua air, inilah ini 7. Disebut air mutlak. Nah, semua air ini dibagi menjadi 4 bagian. Jadi air ini dibagi. Makanya Ustadz ini kita tengok, ya, air pun dibagi. Kemarin masalah iman dibagi. Ini masalah air dibagi. Tapi waktu Udin ngantar kolak, enggak dibaginya. Itu pula dia bilang. Kan? Ya udahlah. Air mutlak ialah air yang suci pada dirinya. Memang dia suci. Lalu kelebihannya menyucikan untuk yang lainnya. Itulah yang 7 tadi. Dan tidak dihukumi apapun menggunakannya. Enggak dihukumi makruh. Nah, itu disebut air yang 7 tadi. Ya. Air apa? Ya, itu ya nak. Air yang 7 tadi. Karena kalau disuruh urut-urut, tak lupa pula awak mengurutkannya kan. Nah. Yang kedua, air yang dipanaskan matahari. Musammas. Adalah air yang ditampung di dalam bejana besi. Seperti drum. Drum pun ada 2. Ada drum plastik. Nah, drum besi. Yang dipanaskan matahari. Nah, air ini makruh digunakan pada badan dan pakaian. Kenapa? Karena air itu tidak bagus untuk digunakan. Kapan nggak bagus? Waktu sedang panas, jam 1 siang, sedang panas-panasnya, jam 2. Yang kedua, jam 1 pagi, sedang dinginnya. Tapi begitu dia normal lagi. Ke pakaian nggak masalah, ini nggak masalah. Nah, maka anak-anak yang merengek dia gitu, jangan gunakan air ini untuk mandinya. Ustaz, tak ada lagi air yang lain. Nah, kalau udah tak ada lain cerita. Nah, inilah ini. Tapi kalau dia stainless, kan ada tong air itu yang stainless, nah itu tak mengapa karena dia nggak ngandung karat. Nggak karatnya stainless itu. Yang murni deh stainless. Atau yang plastik lah ya. Plastik. Tapi kalau yang plastik pun biasanya ada ngaruh juga itu sedikit. Yang ketiga, air mustakmal adalah air bekas pakai. Ada ember. Ya, ember ini tadi airnya nggak sampai 2 kula. Nah, lalu masuklah air yang bekas pakai. Ukuran masuknya gimana? Andai kata air kopi 1 gelas kita tuangkan ke dalam ember itu tadi, tahu nggak itu kopi? Nah, maka air yang lain pun kalau masuk dia, air yang bekas pakai tadi pun, maka tetap juga dia mempengaruhi air itu. Jadi ada air yang menang, ada air yang kalah. Ini air. Masuk teh cecak, yang menang mana? Teh cecak. Iya. Airnya enggak. Nah, air 1 bak besar, masuk teh cecak, yang menang airnya. Nah, gitulah dia. Airnya. Nah, maka
Ada yang keempat, air najis. Air yang terkena najis. Air yang terkena najis. Ini air dalam tong. Air ini bagus. Air yang 7 tadi. Bagus. Dalam apa namanya? Mesin cuci. Dalam mesin cuci. Terus saya ambilkan pakaian, saya masukkan dalam tong. Nah, pakaian ini tadi bernajis. Lalu dicuci. Sah nggak? Enggak. Kenapa? Karena air suci masuk masuk benda najis. Caranya dibalik. Dibalik. Bukan mesin cuci yang dibalik. Ya. Masukkan air dulu. Masukkan baju dulu. Baru disiram air. Itu dia. Ibu-ibu kalau nyuci gitu. Jangan nanti tak betul. Akhirnya apa? Suami sholat, kita sholat semuanya. Saya kalau masukkan kain saya ke laundry. Nah, saya bilang, ini laundrynya ini gimana ini? Karena takutnya nanti, di akhirat nggak ada itu. Kalau nggak betul ya nggak dihitung. Itu aja. Nah, yang kedua saya minta tolong. Jangan samakan baju saya sama kolor orang. Waktu dicuci itu, daki-daki kolor orang tadi masuk ke serat. Itu nggak mau saya. Ada kesepakatan itu, baru mau saya. Gitu. Banyak. Jadi air najis adalah air yang terkena najis. Air terbagi dua. Ada air sedikit dan ada air banyak. Air banyak itu adalah 2 kulah. 1 kulah ukuran 1 hasta persegi. Ini 1 hasta, ini 1 hasta, ke sini 1 hasta, ini 1 hasta, ke bawah 1 hasta. Itu 1. Nah, terus ditambah 1 lagi, digabung airnya, disebut air 2 kulah. Nah, itu termasuk air banyak. Maka air yang menang. Sedangkan air sedikit di bawah ukuran 2 kulah itu. Itulah itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ya. Lebih besar. Ya. Apa lagi? Ada pertanyaan? Ya. Ya. Hati limpah, ya. Nah, ada usus. Nempellah dia darah sikit-sikit itu kan ada. Kalau sapi itu kan ada kadang-kadang yang ini. Itu bagaimana nempelnya itu? Itu enggak masalah. Di usus itu kan ada nempel sikit-sikit itu kan ada. Tidak mesti harus di ini, tidak. Ya, bukan halal, dimaafkan. Ya, dimaaf. Kadang-kadang kita beli usus sapi itu ada yang nempel-nempel dari situ. Itu dimaaf. Nah, apa lagi? Ada pertanyaan? Ya. Allah menyediakan benda haram. Allah menyediakan benda halal. Dan begitu. Nah, benda haram ini pun adanya baiknya. Seperti tua dipuji dalam Quran. Ada baik dipuji dalam Quran. Tetapi mudaratnya lebih besar. Malah dekat
sana, nggak usah saya bilang kali lah ininya. Tapi ini fakta. Dia tadi kena penyakit itu tadi, minumnya sok ular, mati dia. Yang ingin saya katakan, jangan ambil yang haram. Kecuali tak ada lagi yang lain. Tak ada lagi yang lain. Saya di hutan, yang ada cuma babi. Perut lapar, tak makan, saya mati. Maka saya ambillah babi tadi untuk bertahan hidup. Nah, itu pun jangan banyak kali. Nah, untuk bertahan hidup, segini panggangnya banyak, ya kan? Nah, tak boleh. Ya. Yeah. Itulah itu. Itu sama kayak haus. Haus kali aku, nggak ada air, yang ada tua, gitu kan. Masalahnya mati nggak? Kalau nggak minum tua itu. Enggak. Mati. Kecuali memang udah nggak bisa lagi, nggak tertahankan lagi, memang udah macam lah. Nah, itulah itu. Maka kita tengok orang operasi. Sebelum operasi puasa berapa jam? Setelah operasi puasa berapa jam? Pertanyaannya, haus nggak dia waktu operasi itu, waktu puasa itu? Haus. Itu masih dalam kategori mampu. Nah, kita yang bikin nggak mampu kan gini, Ustaz. Kalau kita puasa ini kan bagi orang yang mampu syaratnya kan. Iya, maka kemarin aku berbuka karena udah nggak mampu. Rupanya bukan nggak mampu, tukang cendol lewat. Itu masalahnya. Jadi itu masih kategori mampu. Oke, apa lagi? Ya. Nah, begitulah. Memang. Ya. Memang udah nggak tahan lagi kan. Nah. Ya. Seperti orang mengobati penyakit gula dengan minum air kencing sendiri. Begini ya, begini. Sebenarnya itu juga tak boleh. Walaupun di koran pernah itu dulu, dibilang minum air kencing sendiri. Cara salah satu jitu untuk menyembuhkan dari penyakit darah manis, yaitu penyakit gula. Gitu kan? Udah, begini. Kenapa kambing, ya apa bedanya kambing sama babi? Ini dulu. Kambing dia betina satu, jantan satu. Akur nggak? Akur. Nah, kita bikin betina 10, jantan 2. Macam mana? Berkelahi. Berkelahi. Tambah lagi kalau gitu, betina 20, jantan 2. Berkelahi. Itu bedanya sama babi. Babi betina 1, jantan 10, mereka tetap akur. Itu bedanya. Ustaz apa pernah melihara babi? Jangan pula tanya itu kan. Kan? Dah. Yang kedua, kambing kalau diikat seminggu mati nggak? Mati dia. Mati kambing. Diikat seminggu mati dia. Babi kalau diikat seminggu tak mati dia. Kenapa? Karena taiknya dimakannya. Ya, kencingnya minumnya. Itulah dia. Ya. Enggak, ini enggak lah. Nah, sehingga ketika Allah sebutkan babi sebagai binatang haram itu, ya wajar. Artinya memang banyak ininya. Lain lagi dari sisi dagingnya yang mengandung cacing pita dan sebagainya. Maka dulu waktu diberitakan di koran, minum air kencing sendiri bisa menyembuhkan sakit gula. Memang sembuh itu banyak orang sembuh. Kita bisa tunjuk siapa-siapa orangnya yang sembuh. Ya, banyak dia sembuh. Cuman masalahnya dilarang. Tapi Allah beri contoh cerita dalam Quran tentang makan daging babi. Ya, ketika mudarat.
Malah di Quran dibilang nggak apa-apa karena mudarat. Kan begitu. Maka kalau begitu bagaimana dengan kencing ini tadi? Ya sama-sama nggak boleh. Cuman sama-sama mudarat. Nah, dulu waktu perang Tabuk. Perang Tabuk. Nah, tidak datang Ka'ab bin Malik 4 orang. Nggak datang. Perang itu sangat panas. Itu ukuran kalau ada sendal Jepang itu ditaruh ditinggalkan di padang pasir. Besoknya kita tengok nggak bentuk sendal lagi. Dah numpuk itu. Saking kan panas itu. Pada saat itu. Makanan sikit. Satu kurma dibagi 3. Yang besar kurma dibagi 7. Untuk makan. Sahabat udah kebingungan. Udah lapar, air nggak cukup. Nah, apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kami udah nggak tahan lagi nih. Nggak tahan lagi. Akhirnya apa? Ada onta muda disembelih. Disembelih onta muda ini tadi. Diambil kencingnya. Ya. Diperas tai mudanya. Tai mudanya itu kan berair itu. Diperas supaya keluar airnya. Dibagi-bagi itu. Untuk personil perang. Begitulah itu. Dibagi-bagi. Dan itu cerita darurat. Makanya kalau ada orang pergi umroh, di sana dijualnya kencing onta. Datang orang kita masih sehat walafiat, beli. Awak pun nggak nengok unta itu kencing. Saya takutnya kencing yang punya. Iya. Itulah itu. Akhirnya sahabat bilang, ya Rasulullah kami nggak sekuat lagi. Maka baru di situ Nabi berkata, siapa yang di antara kalian punya tempat air? Si Polan ya Rasulullah. Maka ditunjukkanlah. Begitu ditengok Nabi, tempat air ini tadi adanya airnya. Ya Rasulullah, ya, kenapa masih ada airnya? Kenapa? Ya Rasulullah, sengaja aku tinggalkan air itu. Kenapa? Untuk jaga-jaga siapa di antara kami nanti yang paling membutuhkan. Aku memang membutuhkan, tapi siapa? Begitulah kebersamaan para sahabat itu. Akhirnya Nabi memasukkan jarinya ke dalam tempat air tadi, digoncangnya itu. Begitu digoncangnya, terdengar suara riak air. Keluarlah air tadi dari celah-celah jarinya. Sehingga penuh, sehingga kami minum, binatang yang lain pun minum, kami pun puas. Itulah digunakan untuk jihad fisabilillah. Begitulah itu. Allahumma sholli ala sallam. Begitulah ininya. Makanya ketika kata tidak mampu, ya bawalah kepada orang yang sedang dioperasi itu. Begitulah. Cuman ya kadang-kadang kita pun ya nggak kuat. Istilahnya nggak sama kekuatan kita. Jadi macam mana? Ya kalau memang standar itu ya nggak apa-apa, dimaafkan. Kalau enggak ya dosa. Terus bagaimana? Ya namanya udah masa lalu. Istighfarlah sekarang kan gitu. Nah, siapa yang tak buat salah? Cuman beda bentuknya aja. Aku nggak mau, aku kencing itu nggak mau, aku minumnya. Kenapa? Wah, nanti jadi babi, aku nggak mau. Ambilnya mangga orang, dimakannya lebih besar mana salahnya? Ya mangga orang tadi. Karena walaupun halal bentuknya, tapi haram tanpa dimintai izin. Gitu. Makanya kalau ada babi sama mangga orang di hutan sana, mana yang disuruh? Iya, babi. Bukan mangga orang. Cuman rasanya bagi kita yang udah didoktrin bukan hanya haram, tapi memang jijik gitu kan terhadap babi nanti. Nggak sanggup kita makannya. Kadang-kadang terpilih mangga orang juga kan. Nah, begitulah itu. Tapi begitulah hukum. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Nah, kita ya. Ya. Heeh. Heeh. Bintilan. Hmm.
Ya. Itu gimana? Ya. Ada orang tidur. Tidurnya itu apa namanya? Miring. Lalu dia ngences. Kalau ngences itu najis enggak? Bukan, kalau duduk enggak najis. Kalau tidur najis. Karena kalau duduk dari sini keluarnya, kalau tidur dari lambung. Nah, terus najis enggak ngences itu? Najis. Sering enggak orang langsung minum? Sering enggak langsung minum? Nah, ini juga masalah. Karena langsung ke tenggorokan. Bagaimana dengan yang tadi? Kalau tadi ada air kencing, ini luka, lalu saya taruh di sini. Beda sama makan. Kalau makan memakan yang najis. Kalau ini dia enggak. Dah, kita bikin ini lagi. Ayam yang dipotong sebelum dibubut masuk ke mana? Di dalam pemanasan bulu untuk dibubut. Yang begitu masuk itu bernajis nggak ayam pertama? Ya, tai-tainya di situ kan. Nah, angkat yang ini masuk lagi yang kedua, bernajis nggak? Meresap nggak ke dalam? Ke dalam dagingnya itu? Meresap. Halal nggak dagingnya? Halal. Karena yang meresap itu nggak dihitung. Ya. Kan udah diangkat nih tadi, udah butek udah airnya. Kan nggak mungkin diganti kapan lagi manasnya. Masuk lagi gitu. Meresap nggak ke dalam? Meresap. Ya, resap itu nggak dihitung. Karena kalau dihitung resap, badan kita ini najis semua ini. Kan habis kita makan dengan meresap jadi jadi daging. Enggak, yang masalah pakai sholat lain. Itu lain. Nah, sama dengan yang ini tadi. Ya kan, yang diteteskan di mata tadi. Nah, terus sholat, nggak boleh, mesti dicuci dulu. Cuci dulu. Gitu. Nah, kenapa dia yang pakai alkohol ini tadi dia tak boleh dipakai sholat? Karena innal khamru, sesungguhnya khamar, nah, itu rijisun min amali syaitan fajtanibu. Nah, itu tak boleh. Maka alkohol ini tadi, nah tak boleh dia dipakai sholat. Cuman sekarang udah jarang itu minyak-minyak wangi yang alkohol itu udah jarang itu sekarang. Nah, itu kalau dulu kan banyak itu minyak wangi yang pakai alkohol. Sekarang udah hampir tak ada lagi. Kalaupun ada ini tenaga itunya yang keluar gitu, bukan karena kayak gas gitu ya. Enggak, jarang. Ada lagi satu pertanyaan lagi, kita berhenti sini. Kalau tak ada lagi ya sudahlah. Nah, wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan ya ada hikmahnya bagi kita bersama. Bismillah.